Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang terapi keluarga dan juga terapi pasangan dari mata kuliah Psikologi Umum 2, yang beranggotakan yang pertama Wahdatul Wadah, Nice Nurmila, Tasya Yuwardani Putri, Karinda Rohmayanti, dan saya sendiri Nurhaliza. Yang pertama kali akan dibacakan oleh Wahdatul Wadah, yaitu pengertian terapi keluarga dan terapi pasangan, dan juga konsep terapi dan patologi keluarga. Kepada Wahdatul Wadah, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari terapi keluarga dan terapi pasangan. Jadi, terapi keluarga adalah pendekatan terapi yang melihat masalah individu dalam konteks lingkungan khususnya keluarga, dan menitik beratkan pada proses interpersonal. Terapi keluarga merupakan intervensi spesifik dengan tujuan membina komunikasi secara terbuka dan interaksi keluarga secara sehat. Terapi pasangan adalah bentuk psikoterapi yang dirancang untuk memodifikasi secara psikologis interaksi antara dua orang yang berada dalam satu konflik atau lebih parameter sosial, emosional, seksual, dan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep terapi dan patologi keluarga. Pertama, ikatan ganda. Munculnya gangguan yang terjadi terhadap salah satu anggota keluarga, tetapi anggota keluarga lain menghalang-halangi agar keadaan tetap stabil. Kedua, kestabilan keluarga adalah bagaimana keluarga menjaga kestabilannya ketika terancam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Nice Nurmila, yaitu tentang unsur-unsur terapi keluarga dan juga terapi pasangan. Kepada Nice Nurmila, saya persilahkan. Baik, unsur-unsur terapi keluarga dan terapi pasangan terdiri dari 3 prinsip teori, yang mana terdiri dari kausalitas sirkular, peristiwa berhubungan dan saling bergantung, bukan ditentukan dalam sebab satu arah efek terhubungan. Yang kedua, ada ekologi, mengatakan bahwa sistem hanya dapat dimengerti sebagai pola integrasi, tidak sebagai kumpulan dari berbagai komponen. Dalam sistem keluarga, perubahan perilaku salah satu anggota akan mempengaruhi yang lainnya. Lalu yang ketiga ada subjektivitas, yang artinya tidak ada pandangan yang objektivitas terhadap suatu masalah. Tiap anggota keluarga mempunyai persepsi sendiri dari masalah keluarga. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Yuwardani Putri, yaitu tentang jenis-jenis terapi pasangan yang dapat digunakan dan juga jenis-jenis terapi keluarga yang dapat digunakan. Baik, kepada Tasya Yuwardani Putri, saya persilahkan. Baik, jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis terapi keluarga dan jenis-jenis terapi pasangan. Yang pertama, jenis-jenis terapi keluarga terdiri dari Bowenian atau transgenerasional, satir atau komunikasi, eksperiensial, struktural, dan Milan. Yang pertama, Bowenian atau transgenerasional yang bergantung secara emosional. Terapi ini juga dapat digunakan terhadap terapi pasangan. Yang kedua, satir atau komunikasi, adanya kenaikan self-esteem sistem interpersonal keluarga melalui pengaruh yang diberikan pada aturan proses komunikasi dan respon terhadap stres. Yang ketiga, eksperiensial, adanya dorongan hirnau serta perubahan otonomi dan interpersonal. Yang keempat, struktural, yaitu proses dibandingkan dengan isi, subsistem, batasan, koalisi, dan cara-cara habitual. Yang terakhir ada Milan, yaitu interaksi resiprokal, munculnya perubahan stimulasi, kognisi, atribusi, dan makna-makna yang disimpulkan. Yang kedua, yaitu jenis-jenis terapi pasangan. Ada 3, behavioral therapy, cognitive behavior couple therapy, dan emotionally
fokus couple terapi. Yang pertama itu fungsinya untuk reward, punishment, dan kepuasan pernikahan. Yang kedua itu menantang asumsi, pemutlakan, ekspektasi, prediksi, serta interaksi hubungan. Dan yang terakhir yaitu munculnya insight dengan kemampuan untuk mengkonsumsi emosi primer. Siap, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Nice Nurmila, yaitu tentang penerapan terapi keluarga dan juga terapi pasangan. Kepada Nice Nurmila, saya persilahkan. Penerapan terapi keluarga dan terapi pasangan. Yang pertama, penerapan terapi keluarga. Pada terapi keluarga, seorang terapis keluarga dan klien dapat membuat sebuah pohon keluarga untuk memperlihatkan peristiwa psikologis yang signifikan yang terjadi pada beberapa generasi. Yang kedua, ada penerapan terapi pasangan. Pada terapi pasangan, kedua pasangan tersebut dipaksa untuk bertemu, sehingga dapat mendengarkan kedua sisi cerita dan dari mereka masing-masing. Selanjutnya, terapi akan dihentikan jika di antara mereka mulai menyalahkan satu sama lain dan akan berfokus untuk membantu pasangan tersebut dalam mengatasi perbedaan di antara mereka, membantu pasangan agar tidak menyakiti satu sama lain, serta merubah perilaku yang spesifik untuk mengurangi kemarahan dan konflik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Karinda, yaitu tentang manfaat terapi keluarga dan juga manfaat terapi pasangan. Kepada Karinda, saya persilahkan. Oke, manfaat terapi keluarga ada 5, yaitu 1, memperbaiki fungsi dan struktur keluarga. Jadi, perannya masing-masing anggota keluarga bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, itu untuk meningkatkan komunikasi karena keluarga bermasalah sering percaya pada pemahaman tentang arti penting dari komunikasi. Lalu, yang ketiga, membantu keluarga untuk memecahkan konflik-konflik. Juga membantunya untuk berkembang ke arah otonomi dan kebebasan yang lebih besar. Yang keempat, membuat keluarga menjadi bekerja sama untuk memecahkan pertentangan. Yang terakhir, yaitu membantu keluarga mengatur diri mereka sendiri secara berbeda, agar para anggota keluarga dapat berhubungan satu sama lain secara lebih suportif. Manfaat terapi pasangan. Manfaat terapi pasangan yang pertama, yaitu meningkatkan komunikasi karena pasangan bermasalah sering percaya pada pemahaman tentang arti penting dari komunikasi. Yang kedua, membantu pasangan untuk memecahkan konflik-konflik dan membantunya untuk berkembang ke arah otonomi, juga kebebasan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, membuat pasangan menjadi bekerja sama untuk memecahkan pertentangan. Yang keempat, membantu pasangan mengatur diri mereka sendiri. Itu supaya dapat berhubungan satu sama lain secara lebih sportif. Selanjutnya, Kesimpulannya adalah terapi keluarga merupakan salah satu terapi modalitas yang melihat masalah individu dalam konteks lingkungan, khususnya itu lingkungan keluarga. Begitupun dengan terapi pasangan, yaitu untuk memperbaiki komunikasi mereka yang telah terputus dan membantu masalah konflik pasangan yang tidak terselesaikan. Terapis yang sering digunakan untuk masalah keluarga dan pasangan, yaitu integrative approach, yaitu metode ini yang paling sesuai dan juga paling efektif untuk merawat klien mereka. Baik, telah selesailah presentasi kami dari kelompok 11 dengan materi terapi keluarga dan juga terapi pasangan. Jika ada kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh,